dia adalah terah dari arah salah catat. Soalnya ada konflik yang tidak sehat itu. Kemudian lebih baik hidup di Indonesia lebih nyaman. Ketemu roti cane, ketemu begala kambing, nikmat sama kopinya. Dengan sejarah, Beh? Sejarah. Ini tidak ada jasadnya. Akhirnya kita desak gitu, dulu kunci ngaku. Nah itu dari dulu seperti itu. Nah sekarang aja terbongkar terus itu. Di Semarang ya? Ya. Yang disebut Syekh Jumatul Kubro itu tahun 2000 berapa? Ya, kita paham Mbah Priuk lah yang dimaksud. Nah, itu Mbah Priuk. Iya. Dari zaman dulu kita udah bicara bahwa itu tidak ada. Itu. Mbah Priuk di situ tidak ada. Tapi bagaimana kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda. Tapi kali ini saya berada di luar ruangan di Indonesia bagian dekat ibu kota. Dan kebetulan saya bersama beberapa sahabat sedang kongko-kongko juga mengupas tentang sejarah. Satu di antara sahabat kami itu yang sering saya ledekin, dia adalah terah dari arah salah catat. Sebagaimana ini tidak ngarang ada dalam buku Aloysi van den Berg, walaupun tidak ditulis seperti itu, tetapi fakta-faktanya bahwa ketika Inggris 1812 menguasai Jawa, semua masyarakat kan dicatat di sensus. Kemudian salah catatnya orang-orang yang berhidung mancung, tinggi dan bersorban disebut sebagai Arab. Ternyata di masa kemudian Belanda menguasai setelah 1812, tepatnya 1885, orang-orang yang disebut Arab oleh Inggris itu adalah orang Bengali. Dan Bengali ini sekarang ada di India, kemudian ada di Pakistan. Bengali ini kalau menurut Babe Ridwan Saidi adalah kokai, orang-orang kaya. Bahkan Masjid Langgar Tinggi itu adalah buatan orang Bengali. Dan di Jembatan 5 masih ada satu masjid yang di situ tertera wakaf dari warga India, dalam maksud adalah orang Bengali. Nah, saya akan nanya sama sahabat saya ini. Tapi ini kalau menurut Aloysi van den Berg sudah peranakan ya, ayah beliau dari Bengali, kemudian ibu beliau Jawa asli. Yuk kita ganggu beliau. Gimana Pak produser mengenai informasi berkenaan dengan migrasi negara dari Panjenengan itu? Ya sekarang kondisinya, situasinya itu ya kondisi tidak baik. Soalnya ada konflik yang tidak sehat. Kemungkinan faktor migas apa nggak tahu pokoknya. Apa faktor senjata? Ya salah satunya seperti itu. Kemungkinan lebih baik hidup di Indonesia lebih nyaman. Ketemu roti cane, ketemu begala kambing, nikmat sama kopinya luar biasa ini. Top markotop. Apalagi kita ditemani sama seorang babe seperti kita. Ini babe. Oh, luar biasa. Babe. Oh, kita sedang berada di luar area. Yang ini teteh kumaha damang. Nah, sekarang saya akan ke Babeh nih, berkenaan dengan sejarah. Ini agak serius nih, Beh. Gimana menurut Babeh, terutama kuburan-kuburan yang dipalsukan ya? Babeh ini kan pengelana. Nah, termasuk bersama saya juga sih. sejarah itu betul-betul harus asli dan di bukti-bukti yang nyata. Jadi tidak sembarangan orang yang baru hanya tahu sekilas mengatakan sejarah ini sejarah, tapi tidak ada bukti-bukti yang nyata. Nah, itu harus seperti itu. Artinya orang-orang yang betul penelitian yang betul-betul serius, itu tidak main-main kalau masalah sejarah. Karena kalau kita sudah berubah dari sejarah, nah itu akan terus berlangsung. Nah banyaklah pro kontra akhirnya. Yang merasa setuju dan tidak setuju, tapi itu udah biasa. Tapi yang akan jadi tidak biasa itu, nah itulah yang membuat sejarah yang kepalsuan. Banyak hal-hal sekarang lah udah rame lah itu masalah nasab, masalah sejarah kuburan apa, itu sudah luar biasa. Padahal saya ini termasuk orang yang selalu keliling-keliling waktu itu dengan seseorang kiai, dengan mungkin juga dengan Pak Ali Rahman juga, itu Gus Ali Rahman. Itu udah dari tahun berapa? Tahun 2000
14 atau 15 sudah berjalan kita dari kuburan ke kuburan, dari kuburan ke kuburan, naik bukit, naik apa. Itu banyak kuburan-kuburan yang dipalsukan, kuburan-kuburan yang nggak ada orangnya, dikasih kembang, diyasinin, di apa. Nah itu tidak benar. Nah dulu itu cuman kita itu hanya diam saja, hanya ya beristighfar aja seperti itu. Kita nggak bisa dibohongin karena kebetulan ya mohon maaf, kita bisa melihat sesuatu kuburan, bisa juga dengan lingkungan sejarah tempat, apakah benar orang itu nanti pernah kemari kan gitu. Kedua, apa iya hubungannya kemana kok bisa dikuburin di sini. Yang ketiga, dengan momen supernatural kita, kebetulan kita sudah sering terlatih hal seperti itu, jadi tahu ini ada jasad atau tidak, itu insya Allah tahu gitu. Dan itu banyak terbukti gitu. Berapa kali kita terbukti ini tidak ada jasadnya, akhirnya kita desak gitu dulu kunjingan. Nah itu dari dulu seperti itu. Nah sekarang aja terbongkar terus itu. Di antaranya yang pernah kita itu yang sekarang lagi rame ya, sudah 2 tahun ini ramai, yaitu yang di Semarang ya. Ya. Yang disebut Syekh Jumatul Kubro itu tahun 2000 berapa ya? 2006 atau 2016 ya? Benar. Ya. Yang lebih gentar lagi tuh, gempar itu ya yang nggak jauh dari DKI. Oh iya. Ya. Yang mana itu? Yang dibilang pakunya Jakarta. Oh. Kita tahu kan? Ya, kita paham Mbah Priuk lah yang dimaksud. Nah, itu Mbah Priuk. Iya. Dari zaman dulu kita udah bicara bahwa itu tidak ada. Gitu. Mbah Priuk di situ tidak ada. Tapi bagaimana kita membuktikannya? Pernah kan kita sebelum, ayo kita tantang ayo sekali-sekali. Bismillah gitu. Karena saya punya keyakinan bahwa itu tidak ada gitu. Tapi kan siapa yang mau maju waktu itu? Gempar-gemparnya sekarang, tapi terbukti sekarang terus. Bahwa itu tidak ada. Pada saat itu kita membahas Mbah Priuk itu kosong gitu ya, gampangannya. Ya selain secara analisis data juga dengan ya kemampuan yang dimiliki, tapi kalau disampaikan kayak sekarang, kita pernah nyampein habis juga ya. Gak usah. Iya. Ya gak usah di situ tidak terbongkar, tapi yang lain itu terbongkar kan pasti ikut itu bagaimana pun orang menilai. Betul. Ya kan seperti itu. Tapi semuanya wallahu a'lam. Pesan Bebe? Pesan saya kepada masyarakat tentunya ya kita harus menghargai sejarah. Artinya jangan sampai sejarah itu kabur, blur, tidak jelas. Apa yang sebenarnya ada, apa yang tidak ada. Ini bangsa Indonesia kita harus tahu bagaimana sejarah itu harus lestarikan sampai cucu-cucu cicit-cicit kita itu nanti tahu yang sebenarnya. Jangan sampai di sini udah diaduk-aduk. Nah itu aja pesan saya. Akan menjadi keributan akhirnya. Gitu. Terima kasih Babe. Ya pemirsa, kilasan dari kami mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kesejarahan. Kalau tadi dengan sahabat kami Pak Ali Hottab itu adalah bukan artefak lagi itu. Wujuduhu, memang beliaulah salah satu fakta sejarah. Dan warna makanannya pun akhirnya menjadi bagian kekayaan di negeri ini. Dan Babe adalah seorang praktisi supranatural yang sering bersama kami. Tadi ada Empok, ada Teteh, itu dia sebenarnya ahli sejarah, cuman lebih suka menyampaikan sejarah dengan nada. Maka tadi beliau menyerahkan kepada kaum laki-laki. Demikian, semoga bermanfaat. Pada intinya bahwa dimanapun kita berada, karena hari ini sejarah sudah ketahuan begitu diobok-obok, kita harus memberikan penyadaran karena sejarah adalah DNA suatu bangsa. Ketika DNA-nya dirusak, maka otomatis sel-sel yang lain juga akan rusak. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.